Dilansir oleh tribunjateng.com setelah dilakukan penelusuran dengan menghubungi beberapa penyedia layanan jasa nikah siri, total terdapat 3 nomor yang dihubungi dari 3 penyedia jasa yang berbeda. Penyedia jasa melayani dengan ramah dan langsung menanyakan kota atau kabupaten calon mempelai sekaligus status mempelai masih gadis atau janda. Selepas itu mengirimkan persyaratan nikah siri mulai dari KTP atau SIM calon mempelai, nama ayah kandung, mas kawin, hari pernikahan, materai Rp10.000 sebanyak 4 lembar dan juga foto. Tak lupa jumlah biaya nikah, contoh surat nikah. Bahkan mereka mengirimkan bangunan dan alamat kantor lengkap di sebuah jalan protokol di kota Semarang. Ustazah, Afwan, ini sebenarnya menurut Islam itu yang dinamakan nikah siri itu diperbolehkan nggak sih? Terus mungkin ada yang belum tahu juga syarat supaya sah nikah siri itu apa aja sih? Dan katanya banyak yang bilang nih, banyak yang curhat di sosial media, nikah siri itu kan merugikan wanita, bla 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 bla. Nah ini mohon penjelasannya nih, silahkan. Ya, siap Mas Mikdad, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang hendak menikah dan sudah menikah siri, ini harus kita teliti lebih dalam lagi. Pertama, pernikahan itu adalah sebuah kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan itu harus diketahui oleh orang banyak. Pernikahan bukan sebuah aib atau hal yang harus ditutupi. Jadi kalau kita mau nikah, a'linu hadan nikah, kata Rasulullah. Umumkanlah pernikahan ini, waj'aluhu fil masjid. Kalau bisa lakukan sunnahnya di dalam masjid akad nikah tersebut. Kenapa? Biar orang tahu semuanya, saya sudah tidak gadis lagi, saya sudah tidak bujang lagi. Kalau saya jalan sama orang, laki-laki ataupun perempuan, pasangan saya ini, maka ini adalah pasangan sah saya. Tidak lagi terjadi fitnah di dalamnya. Itu salah satu ketentuan dari pernikahan. Maka saya masih bingung terhadap orang-orang yang masih menerapkan pernikahan siri. Pertama, mereka itu melanggar aturan negara. Kita hidup bukan hanya patuh terhadap hukum Islam saja. Tapi hidup di Indonesia ini ada hukum konstitusi, perundang-undangan. Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan pernikahan itu sah jika dilakukan secara agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Plus harus sesuai dengan data pencatatan pernikahan. Jadi di Indonesia itu diharuskan pernikahan melalui pencatatan pernikahan, KUA. Ya, jadi ada prosesnya. Kalau yang non-muslim itu lewat Disdukcapil atau catatan sipil. Maka kalau pernikahan hanya dilakukan diam-diam, banyak sekali mudorot yang akan didapatkan. Ini pentingnya kita harus taat kepada aturan bukan hanya Islam tapi juga pemerintah. Dalam kaidah fikih dikatakan hukmul qadhi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ya, hukum dari pemerintah atau pemimpin itu sifatnya mengikat. Dan dia menghilangkan segala perbedaan atau khilaf. Jadi kenapa pemerintah itu menyuruh untuk dicatatkan sebuah pernikahan? Pertama agar tidak terjadi fitnah. Banyaknya malah fitnah. Lihat tuh, itu kan suami orang katanya. Itu istri orang, itu kan siapa kok jadi pasangan dia? Nah ini tidak diketahui, maka jadi fitnah dan omongan orang banyak. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Betul, betul. Nah itu kan Masya suka bingung Allah, tuh, Ustazah. apalagi yang ngelakuin public figure. Nah ini harus hati-hati sekali. Kenapa? Takutnya jadi fitnah dan jadi omongan para netizen. Tadi kata Ustadz Maulana, netizen kan ngeri haters-haters sekarang ya. Jadi umumkan pernikahan, itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu atau pernikahan siri tersebut termasuk salah satu bentuk kezaliman dan pelecehan terhadap perempuan. Karena di sini perempuan bisa bebas ditalak oleh suaminya. Mau dari SMS, dari omongan. Beda dengan nikah yang lewat KUA, melalui pencatatan perkawinan. Kalau dia mau berpisah, kalau dia mau bercerai, dia harus diajukan dulu ke pengadilan, nanti dipertimbangkan baru bisa pisah. Bisa menuntut hak harta bersama, bisa menuntut hak asuh anak. Tapi kalau pernikahan siri itu sangat merugikan para perempuan. Dan yang ketiga, status anaknya tidak jelas. Karena nanti anaknya susah dalam hal administrasi negara. Pengen masuk sekolah, pengurusan akta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada bukti pernikahan dari orang tuanya. Ya Allah. Allahu Jadi bukan a'lam hanya bishawab. merugikan pihak wanita, tapi anaknya juga. Anaknya nanti juga. Nah Ustazah mohon maaf nih, kalau misalnya sudah terlanjur nih kasih bertahun-tahun, bagaimana ya cara supaya mengumumkannya? Karena kan takutnya serba salah gitu, nggak diumumkan dibilangnya fitnah nanti jadinya, tapi diumumkan juga jadi wah gosipnya beredar gimana tuh Kita baiknya? memang tidak bisa memuaskan semua
semua pihak Betul, ya. betul. Kadang kita sampaikan malah salah, tidak disampaikan juga jadi Serba fitnah. salah jadinya ya. Tapi kita lihat sisi maslahat yang paling banyaknya di mana. Ternyata diumumkan lebih baik. Walaupun nantinya jadi fitnah, jadi Ya, sudah jadi omongan, konsekuensinya lah ya. itu sudah konsekuensi Betul, resikonya. Dan yang kedua, orang-orang yang terlanjur nikah siri, alangkah baiknya langsung dilakukan nikah secara negara. Baik, Ya, baik, nikah yang betul. diakui oleh KUA agar tidak berlarut-larut dalam nikah siri Betul, tersebut. Masya Allah. Terima kasih Ustazah, luar biasa penjelasannya, jelas sekali. Baik jamaah, Masya Allah, Alhamdulillah kita